Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Abi Zufairah dalam pembahasan materi pembelajaran PAI kelas 7. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-13, yaitu hidup lebih damai, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Silahkan teman-teman bisa buka halaman 189. Hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Peta konsep yang akan kita pelajari, yang pertama membaca, mengartikan, dan menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 143. Kemudian memahami ketiga ayat tersebut, dan selanjutnya menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca surat An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa halasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa ahlasu, dan mengadakan perbaikan, wa tasamu billahi, dan berpegang teguh pada agama Allah, wa ahlasu dinahum lillah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu adalah bersama-sama dengan orang yang beriman, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Orang yang ikhlas dalam beragama akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri, tolong menolonglah kalian dengan sabar, was-shalah, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang perlu kita ketahui bahwasanya sabar merupakan pengendali hati untuk selalu beristiqomah, untuk selalu berbuat baik. Surat yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, wad-dharra'i, maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afini 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang yang dermawan, menahan marah, dan pemaaf akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari dari ketiga ayat yang sudah dibaca tadi, yaitu mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Apabila ada nun sukun atau tanwin dan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, itu bacaan tajwidnya apa saja? Mari lebih lanjut kita pelajari. Yang pertama, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 4 bacaan. Yang pertama dibaca idhar, yaitu jelas, yaitu ketika bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghin sama ha. Dibaca ikhfa, samar, ketika bertemu dengan ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, qaf sama kaf. Kemudian dibaca idgham, berdengung, idgham biguna ketika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Sedangkan yang idgham bila guna ketika bertemu dengan huruf lam sama ro. Dan terakhir dibaca iqlab, mengganti, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, untuk contohnya yang pertama dibaca idhar. Idhar itu jelas, min aqtorin, ya, jadi nun bertemu dengan hamzah, di situ dibaca jelas. Atau yang di bawahnya ketika tanwin bertemu dengan ha, rogodan haisu, nah, rogodan haisu. Nah, berbeda lagi dengan ikhfa, ya, dibaca samar, antang fudu. Nah, ada nun mati bertemu dengan ta, dibaca samar. Kemudian wama unzila, nah, ada nun sukun bertemu dengan za. Kemudian kalau yang idgham, ya, di suratim mim mislihi, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim berarti idgham di gunnah. An-nafsin. Nah, begitu juga dengan contoh yang di bawahnya, idgham di gunnah. Kemudian yang iqlab, summum bukmun, ya, itu ada tanwin bertemu dengan huruf ba, muhitum bil kafirin. Nah, untuk nun sukun atau tanwin bacaannya ada 4 ini, contohnya sudah ada. Kemudian sekarang yang mim sukun. Ketika mim sukun, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 3. Yang pertama dibaca ikhfa safawi, yang kedua dibaca idgham mimi, dan ketika bertemu dengan huruf, ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 bacaan. Yang pertama dibaca ikhfa safawi, yaitu huruf ba. Kemudian idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian yang ketiga ada idhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Nah, ini sama. Kalau ikhfa safawi berarti pembacaannya secara samar. Kalau idgham berarti berdengung. Idhar itu dibaca jelas. Kita langsung ke contohnya saja. Untuk ini harus safawi. Lahum ajrun. Nah, ada mim bertemu dengan hamzah, baca idhar. Alaihim hafidin. Nah, ha, mim bertemu dengan ha, jelas.
innahum yakiduna. Nah, mim bertemu dengan ya, jelas juga. Yang kedua idgham mimi, alaihim muqsadah, idgham. Ala qulubihim makanu. Nah, kemudian kalau yang ifa safawi, inna rabbahum bihim faidahum bisahirah. Nah, demikian untuk yang mim sukun ya, ada 3 bacaan. Kemudian kita terapkan pembacaan nun sukun atau tanwin ini dan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah pada ketiga ayat yang sudah kita baca tadi. Kita kembali ke surat An-Nisa. Coba kita cari illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ajran 'azima. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan ain, bacaan apa? Bacaan idhar, dibaca idhar. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surat Ali Imran ayat 143. Tolong kalian analisis ya, identifikasi ada berapa bacaan yang ada pada kedua ayat ini. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Kita analisis untuk yang Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Adakah mim sukun atau nun? Oke, adanya itu ya. Inna itu dibaca gunnah itu. Inna nun sukun bertemu dengan nun. Nah, itu dibaca gunnah. Inna. Kemudian untuk yang Ali Imran, alladzina yunfikun, ada nun sukun bertemu dengan fa dibaca ifa. Fisarra iwaddarra iwal kadhimin wal afinina anin nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Oke. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu membaca mengartikan surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 143.